Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Adik-adik mahasiswa, mas-mas dan bapak mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelum kita kuliah perdana mengenai filsafat di dunia online ini, pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan Tuhan, dengan kita terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena berhalangan, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan kita doakan bersama Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya. Amin. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya hormati, di dalam kuliah perdana filsafat ini sebenarnya kita hanya akan memperkenalkan diri ya. Pertama-tama saya namanya Pak Masrur, yang saya kira sudah kenal ya teman-teman semuanya. Saya tinggal di Kalasan, di Purwomarta di Kalasan, dari Jalan Solo kilometer 15 kalau tidak salah ya. Bisa ke sana teman-teman semuanya kalau lagi suntuk main ke rumah saya di desa yang asri dan sejuk insya Allah ya. Dan juga saya punya anak 2, istri 1, dan sehari-hari saya banyak bergaul dengan mahasiswa ya, dengan para aktivis terutama yang sering bahas isu-isu filsafat dan nasionalisme itu. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya di sini juga harus belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mau tidak mau nanti ada kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan, yang berbeda karena beda pemahaman dan nilai-nilai, sehingga mau tidak mau saya harus beradaptasi dengan lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang kita cintai ini. Jadi di dalam kuliah Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ini kita akan menjelaskan bahwa belajar filsafat ini sama dengan kita belajar langsung dengan guru kita ya, Ki Hajar Dewantara, yang memang juga ahli filsafat. Memang biasanya orang-orang Jawa ini memang dia lebih banyak menggunakan hidupnya atau pedoman hidupnya itu lebih banyak menggunakan pandangan filsafat sosialnya itu ya. Seperti Ki Hajar Dewantara, tokoh terkenal pahlawan kita, pendiri universitas kita ini, punya filosofi pendidikan yang sangat membumi ya, dan kemudian menjadi pandangan dunia dalam sistem pendidikan nasional kita itu ya. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Jadi beliau yang pada masa itu tidak mudah ya mengadaptasikan pendidikan lokal dengan pendidikan barat. Beliau itu dia menemukan filosofi pendidikan yang khas Nusantara, bahwa pendidikan itu untuk mencetak seorang pemimpin ya, seorang leader, paling tidak seorang yang bisa mengatur dirinya sendiri, lalu kemudian mengatur orang lain. Jadi semua jenjang pendidikan itu diarahkan untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri maupun pemimpin bagi orang lain. Hanya di dalam filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara itu kita tahu bahwa seorang pemimpin itu ketika dalam konteks atau dalam situasi dan kondisi di depan, ing ngarsa sing tulodo, ketika di depan dia harus menjadi teladan ya. Ketika di depan publik dia harus menjadi teladan, menjadi panutan bagi masyarakat. Lalu dalam situasi kondisi di tengah, dalam konteks di tengah, ing madya mangarsa, ketika pemimpin itu leader itu berada di tengah-tengah masyarakat, dia harus mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh kelompok elemen
masyarakat. Itu filosofi pembinaan dari Ki Hajar Dewantara. Lalu filosofi yang ketiga adalah ketika dalam situasi kondisi di belakang ya, yang tuturi handayani, ketika di belakang dia harus bisa mendorong, mampu memberi semangat, memberi dorongan kepada masyarakat yang dipimpinnya agar terus hidup maju ke depan gitu ya, tidak mundur ke belakang. Itu tuturi handayani. Di belakang dia mendorong, memberi pencerahan, memberi bimbingan, atau mendorong atau apa ya, mendorong itu ya memotivasi begitu ya, agar anak didiknya atau mahasiswanya itu bisa lebih berpikir dan hidup maju ke depan, progresif ya, kalau istilahnya Soekarno itu revolusioner progresif. Jadi dalam belajar filsafat ini, teman-teman yang saya hormati, pertama-tama kita harus mengetahui struktur ilmu ini ya. Struktur ilmu ini kan biasanya dalam kajian filsafat ilmu kita menemukan 3 struktur ilmu itu ya. Pertama adalah unsur ontologi, yang kedua adalah unsur epistemologi, yang ketiga adalah unsur aksiologi. Itu hal penting yang harus kita pahami ketika kita ingin belajar sebuah ilmu pengetahuan. Kita harus menguasai struktur ilmunya, filsafat ilmunya ya. Syukur kita kalau mau membuat ilmu pengetahuan atau menciptakan ilmu pengetahuan harus 3 unsur itu ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu. Jadi kalau dalam status ontologi ini kita membicarakan tentang asal usulnya, keberadaannya, eksistensinya ilmu filsafat ini. Kalau di dunia barat kita runtut dari saja dunia barat ya, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani ya, filosofia ya. Filosofia itu ya apa ya, kebijaksanaan ya. Jadi berpikir sofistik, berpikir sempurna, bijaksana gitu ya. Filosofia lalu diadopsi di Indonesia dengan kata filsafat ya. Berpikir bijaksana gitu. Tidak bijak sini, tidak bijaksono gitu ya. Kalau bijak sini itu berpikir karena kepentingan kita individu, kalau bijaksono kalau kepentingan kelompok orang lain ya. Kalau filosofia berpikir bijaksana ya, bijaksana itu ya netral ya, tidak ada kepentingan, tidak ada politisnya, ekonomisnya, jadi bijaksana, mungkin transendental, melangit gitu ya, tidak ada kepentingan duniawinya, tidak sekuler gitu, tidak sekulum gitu. Kalau kita memahami pengertian dasar dari filosofi ya, itu kemudian diadopsi oleh bahasa Arab menjadi filsafah, falsafah ya. Lalu kemudian di Indonesia menjadi filsafat, mungkin karena pengaruh Arab ya, dari bahasa Yunani itu. Tapi dunia sekarang sudah mengalami helenisasi yang begitu pesat gitu ya. Kalau dalam sejarah dunia barat ini memang menarik ya. Kenapa lahir filsafat? Karena masyarakat barat Yunani terutama itu memperoleh kebenaran itu dengan awalnya dengan ajaran agama gitu ya. Dogma-dogma dari para dewa-dewa, ajaran para dewa-dewa yang pada waktu itu pada masyarakat Yunani di Eropa sana begitu dominan dalam kehidupan masyarakat, sehingga semua orang tergantung kepada agama maupun agamawan itu ya. Lalu apa mau nanam padi tergantung pada ajaran dewa Zeus atau dewa Jupiter atau apa yang sekarang menjadi nama-nama astronomi itu ya, dewa-dewa Yunani itu yang merupakan pusat dari kepercayaan agama di Eropa sana itu ya. Nah, kepercayaan kepada dewa-dewa ini kan, agama ini kan, Tuhan ini kan memang ada unsur halusinasinya ya, secara negatifnya ada unsur tahayulnya ya. Mitos-mitos dari dewa-dewa kemudian menjadi doktrin ini ternyata yang mengandung unsur-unsur tahayul yang tentu saja tahayul ini adalah tidak masuk akal, karena memang agama ini kan pada awalnya kalau kita mengikuti pandangan Mircea Eliade itu kan kepercayaan terhadap
sesuatu objek yang adikodrati, yang memiliki kekuatan luar biasa, yang memiliki kekuatan di luar nalar manusia, gitu ya. Jadi ketika agama di luar nalar manusia, maka kita mau tidak mau, kalau hal-hal yang tidak bisa dinalar itu agama, maka agama mengandung unsur tahayul yang penting. Mungkin sebagian ajaran agama itu kebanyak tahayul-tahayul itu ya, atau yang dalam bahasa positifnya itu di luar kekuatan adikodrati, di luar nalar manusia, ya gitu. Tuhan misalnya itu misterius yang memiliki kekuatan adikodrati itu ya. Dan di barat itu filsafat itu membelakangi agama ya, melepaskan diri dari induknya. Tadinya filsafat itu ibunya agama, tapi kemudian melepaskan diri dari ibunya itu, sehingga melakukan protes-protes terhadap kebenaran agama ini yang bersifat doktriner, bersifat mitologis, ini kemudian menjadi kebenaran logis itu ya, filsafat itu. Orang harus memperoleh kebenaran itu tidak dengan unsur-unsur adikodrati, unsur-unsur mistis, mitologis, doktriner itu, tapi dengan unsur berpikir uh, kritis itu ya, menggunakan nalar filsafat itu, berpikir bijaksana gitu ya. Jadi tidak murni tahayul gitu, tapi bijaksana yang bisa dinalar itu lahirnya filsafat itu ya. Manusia kemudian bicara tentang filsafat Tuhan, filsafat alam, bahwa alam ini sebenarnya bulat atau datar, itu diperdebatkan di Yunani itu ya, bahwa alam ini sebenarnya tumbuh dengan sendirinya, ada yang bilang gitu, tidak diciptakan oleh Tuhan, ada yang bilang diciptakan oleh Tuhan dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan filosofis yang mengajak orang untuk berpikir bijaksana, berpikir yang bisa diperdebatkan, sehingga tidak mengandung unsur-unsur kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif itu ya. Dari situ lalu muncul filsafat alam ya, dari filsafat Tuhan, filsafat alam, alam semesta ini, lalu filsafat sosial masyarakat ya. Masyarakat itu hidup hanya berinteraksi saja. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak berinteraksi, itu filsafat sosial ya. Tidak ada. Kalau masyarakat tidak berinteraksi, artinya masyarakat itu mati. Interaksi itu ya saling berhubungan. Kalau masyarakat berdiri sendiri, tidak pisah, itu namanya bukan filsafat gitu ya. Ya filsafat itu masyarakat yang disebut masyarakat harus berinteraksi, itu filsafat sosialnya. Lalu kemudian menjawab filsafat manusia ya, tentang pikiran-pikiran manusia yang bisa mengetahui hakikat tentang manusia ini. Kita berpikir tentang diri kita sendiri, kenapa diri kita dikaruniai pikiran yang cerdas, kenapa diri kita dikaruniai intelektual ya, kenapa diri kita dikuasai perasaan yang halus, kenapa diri kita memiliki perasaan yang kasar, perasaan yang sebagainya, kenapa diri kita dikaruniai hasrat yang besar, libido yang tinggi dan sebagainya. Itu kan filsafat manusia itu ya, melihat potensi manusianya untuk dikembangkan gitu ya. Mana sisi negatif dan sisi positif dari manusia itu, nanti lainnya ke psikolog gitu ya, membentuk kepribadian kita karena dibentuk oleh pikiran, perasaan dan hasrat-hasrat kita, itu yang bentuk perilaku, tingkah laku atau kepribadian kita dalam filsafat itu. Saya kira itu ya ontologinya. Kalau epistemologinya, saya kira teman-teman belum paham. Epistemologi filsafat itu jelas nalar ya. Sumber kebenarannya adalah nalar kita, akal kita itu ya. Orang yang berpikir itulah orang yang ada. Siapa itu ungkapan? Gitu ergo sum ya. Saya berpikir karena saya ada. Jadi orang hidup itu orang yang berpikir. Urip itu kudu mikir kalau istilah Jawa ini itu ya. Orang Jawa itu banyak berfilsafat ini ya, menggunakan metode-metode berpikir ini sebagai sumber epistemologinya itu ya. Karena mungkin pengaruh budayanya dulu pada ribuan tahun yang lalu, ajaran Buddha ini banyak mengeluarkan ajaran-ajaran filsafatnya daripada doktrin, mau ritual maupun apa, kepercayaan-kepercayaan. Banyak filsafat itu ya. Ajaran Buddha itu misalnya doktrin tentang samsara ya, ajaran tentang samsara, tentang
pandangan dunia filsafat Buddha bahwa hidup itu adalah duka, penderitaan, dan untuk memberantas penderitaan itu dengan jalan hidup dengan 8 paramita misalnya kan, 8 jalan sapas paramita itu ya, bekerja yang benar, berpikir yang benar, merenung yang benar, sehingga kalau kita ingin bebaskan dari duka, dari lingkaran hidup yang sangsara ini. Kenapa hidup sangsara sebesar itu? Karena kita mengikuti hawa nafsu, ingin kaya raya, ingin naik pangkat, ingin naik jabatan dan sebagainya. Itu kan hawa nafsu kita, hasrat kita, ya cita-cita kita ya, yang membuat kita itu harus menderita. Itu makanya kemudian Siddhartha Gautama berfilsafat bahwa nalar dia mengatakan bahwa sebenarnya hidup manusia itu menderita karena menuruti nafsu itu. Kalau dalam bahasa Budanya tanha, keinginan-keinginan yang tidak pernah selesai. Keinginan jadi pejabat, keinginan jadi pinter, keinginan dapat istri cantik, keinginan dapat harta yang banyak, keinginan untuk menjadi ulama besar, itu adalah tanha, nafsu, ya. Keinginan-keinginan itu yang kemudian secara filosofis yang membuat hidup manusia itu menderita, kata Siddhartha Gautama. Maka cara pembebasannya dengan 8 jalan paramita itu, bekerja, berpikir dan sebagainya itu ya, sampai 8. Lalu orang akan mencapai pembebasan nirwana. Nirwana itu surga, loka. Hidup di dalam surga loka, hidup di alam bahagia gitu ya. Kebahagiaan itu ya surga loka, hidup di surga itu ya. Setelah mengalami pembebasan dari penderitaan itu, nalar-nalar dari filsafat Buddhisme sebenarnya ya, yang kemudian banyak diadopsi di Jawa ini, terutama karena pengaruhnya yang besar ya. Sudah 1000 tahun ya sejak Candi Borobudur dibangun, itu abad 8 atau 7 itu ya, umurnya cukup lama. Itu epistemologi dari filsafat. Lalu kemudian aksiologi, bahwa setiap kita berfilsafat itu kita harus memikirkan dampak baik dan buruknya. Kalau bahasa pesantrennya itu, bahasa santrinya itu maslahah dan mafsadahnya, baik buruknya, apik orane iki piye ya, kalau bisa itu diterapkan di masyarakat. Misalnya Sunan Kalijogo menerapkan filsafat karena melihat masyarakat itu nakal banget tapi tidak bisa dihentikan nakalnya, maka dia kemudian berfilsafat dengan ngono yo ngono ning aja ngono ya. Kamu melakukan hal yang buruk tapi jangan terlalu buruk gitu. Ngono yo ngono ning aja ngono gitu. Angeli nanging ojo keli ya, itu kalau dalam filsafat masjidnya di kampus UIN itu ya. Jadi Sunan Kalijogo juga banyak filsafat ini, mungkin dia mengikuti gaya hidup orang Jawa ini ya. Jadi apa ya, filsafat-filsafat dalam budaya Jawa yang pengaruh Gajah Dewata itu sangat besar, dan kita dalam aksiologi, ilmu normativitasnya, actionnya ini memang orang harus paham bahwa setiap filsafat itu bisa menimbulkan dampak yang positif di masyarakat. Misalnya kita berfilsafat nyolong yo nyolong tapi ojo akeh, itu sebenarnya ya kurang tepat ya. Kalau berfilsafat kayak gitu tidak tepat. Namanya nyolong itu di mana-mana tidak baik di dalam ajaran agama apapun ya. Filsafat apapun, peradaban apapun, namanya mencuri tidak baik. Mau banyak mau sedikit tidak boleh ya, tetap dilarang ya. Hanya muncul filsafat yang liar semacam itu tidak bisa ya diterapkan di masyarakat, bisa menimbulkan persoalan dan problematika yang negatif. Saya kira itu saja ya adik-adik. Jadi pertemuan kita sampai 15 pertemuan. Nanti habis lebaran kita mencoba pertemuan di kelas gitu ya. Kita akhiri sampai di sini. Absennya silakan. Dan mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.